Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman. Saya dari semester 3 ya. Ini adalah tugas statistik 1 ya, tugas Bu Winda. Di sini saya akan menjelaskan atau menghitung nilai dari simpangan rata-rata ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materinya. Ya, oke, di sini kita udah di simpangan rata-rata. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata ya, itu rumusnya ada dua di sini. Rumusnya ada dua. Yang ini itu untuk data tunggal dan yang ini untuk data berkelompok. Oke. Nah, untuk satuan dari mereka sendiri itu ada di sini ya. Nah, ini tuh sigma. Susah kali. Sigma. Nah, ini tuh sigma. Nah, ini tuh satuannya XI itu titik tengah dan ini tuh X bar ya, atau rata-rata. Satuannya kayak itu teman-teman. Nah, N sendiri itu adalah jumlah dari frekuensi. Sama seperti ini juga ya, kurang lebih yang di sini juga sama ya, nggak beda untuk satuannya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal ya. Nah, di sini ada simpangan rata-rata dari data tunggal ya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, 6. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah teman-teman, kita cari dulu nih X barnya atau rata-ratanya dulu nih. Nah, cara mencari rata-rata itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 15 per 5. Nah, 5 ini diambil dari mana teman-teman? 5 ini diambil dari jumlah data tunggalnya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, datanya ada 5 teman-teman. Nah, data tadi dibagi teman-teman, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi hasil dari X bar atau rata-ratanya adalah 3. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sudah menentukan dari data dari nilai X barnya atau rata-ratanya, kita langsung masuk ke rumus data tunggalnya teman-teman. Nah, ini rumus data tunggalnya nih. Nah, cara mencarinya gimana? Karena di sini sigma ya. Sigma itu jadi semuanya ditotal teman-teman. Semuanya dijumlahkan. Nah, kalau ke teman-teman lihat di sini, Bang, kok itu garis kurungnya bukan yang seperti biasa seperti ini, Bang? Kok malah lurus kayak gini, Bang? Nah, itu tuh garis mutlak teman-teman. Jadi di garis mutlak ini nggak ada ya bilangan negatif. Jadi walaupun hasilnya nanti negatif, dia nggak bakal jadi negatif, jadinya positif. Oke, kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, XI atau rata-rata atau titik tengah ya, titik tengahnya atau angkanya. Sebenarnya kalau rumus yang ini, XI ini bisa menjadi titik tengah, bisa menjadi nilai teman-teman. Nah, tapi di sini XI ini sebenarnya nilai. Sorry tadi agak keliru ya untuk penjelasannya. Jadi XI di sini adalah nilai. Jadi XI-nya ini 2, 1, 4, 2, 6. Nah, itu XI ya teman-teman, atau nilai X gitu. Nah, jadi untuk menghitung sigmanya di sini ada 2 dikurang 3. 3 itu dari mana? Dari X bar. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu dari data tunggal. Nah, semua data-data ini ditambah lagi, dikurang 3 teman-teman. 2 dikurang 3 sama dengan 1 plus. Nah, ini kita tambah teman-teman, karena sigma itu adalah penjumlahan ya. 1 dikurang 3. Nah, dilihat di sini. Nah, di sini juga lihat ya. Karena 2 dikurang 3 itu harusnya min 1, karena yang di sini ada di dalam garis mutlak. Jadi jawabannya adalah 1. Ya, positif 1. Di sini juga nih 1 dikurang 3 harusnya kan jawabannya min 2.
karena di sini di dalam garis mutlak jadi jawabannya adalah plus 2 gitu. Nah, dan seterusnya nih. 4 dikurang 3 1, 2 dikurang 3 sama dengan min 1 harus min 1 jadi plus 1. Dan sini terakhir 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ketika sudah mendapatkan angka-angka ini, kita bagi dengan nilai n atau n lagi atau jumlah frekuensi ya. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 8 teman-teman. Nah, 8 itu dibagi nilai n atau frekuensinya adalah 5. Jadi 8 dibagi 5 sama dengan 6,1. Nah, ini adalah hasil dari data tunggal ya teman-teman. Hasilnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman di data kelompok. Nah, ini adalah simpangan rata-rata dari data kelompok teman-teman. Rumusnya sebenarnya simple, sebenarnya cukup simpel ya kalau teman-teman sudah paham ya. Oke. Untuk menentukan simpangan rata-rata, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, ini teman-teman, ini adalah soal kita. Seharusnya soal kita, bukan seharusnya, emang soal kita tuh ini. Jadi kalau ini itu adalah mencarinya, nanti kan disuruh nyari titik X ini titik tengah, disuruh nyari frekuensi dikali titik tengah. Nah, dicari itu. Nah, ini cuma soalnya cuma ini, cuma karena biar lebih mudah mengerjakan dari data tunggal ini, caranya seperti ini teman-teman. Oke. Pertama, kita nyari frekuensinya atau nilai titik tengahnya ini. Bang, ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari, jadi ini sini nih ya, nilai ini 30 dikurang 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya adalah 34,5. Dan juga ini sama nih, 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari titik tengahnya ini. Oke, lanjut. Di sini ada frekuensi, ada FI, XI. Artinya apa? Di sini tuh kita harus menentukan frekuensi dikali titik tengah. Nah, caranya gini, ini nih. Jadi 3 dikali 34,5 hasilnya adalah 103,5. Nah, dan seterusnya. Ini enggak kelihatan. Ini 7 dikali 4,45 hasilnya 311,5. Nah, seperti itu ya cara mencari nilai yang di sini. Adalah mengkalikan ini teman-teman. Frekuensi ini dikali titik tengah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini dari sini, kita harus mencari sigmanya atau total keseluruhan dari ini ya. Sigmanya itu adalah 1000. Bang, 1000 dari mana maksudnya? Jadi 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 ditambah 258, dan dimana hasilnya itu adalah 1000. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita nyari yang ini, XI min X bar dalam kurung garis mutlak. Caranya gimana nih bang? Ini beda lagi nih bang. Sebenarnya nggak beda-beda juga sih, sama aja. Caranya ini XI ini itu kita ambil dari mana? XI ini diambil dari sini. Nah, terus X barnya diambil dari mana bang? Nah, X bar itu diambil dari dari sini. Bang, itu apaan bang? Nah, kita jelasin. Karena di sini untuk mencari X bar itu adalah seperti ini teman-teman. Ada rumusnya sendiri nih untuk X bar dalam data kelompoknya. Rumusnya itu adalah sigma dari FI atau frekuensi dikali rata-rata, terus ini apa nih? Per sigma
frekuensi. Nah, kenapa tadi kita harus menentukan ini, mencari ini? Nah, ini dipakai untuk rumus nilai atas ini, dan ini untuk yang ini bawahnya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih nilai ini ke sini dan nilai ini ke sini. Jadi 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Jawabannya kayak gitu, 50. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya tinggal kita lihat di sini rata-rata lagi titik tengahnya ya. Itu dikurang X bar atau rata-rata. Karena di sini ada garis mutlak. Jadi 34,5 dikurang 50 harusnya jawabannya adalah min 15. Tapi karena di sini ada garis mutlak, maka di situ akan menjadi positif, jadi 15,5. Dan seterusnya nih teman-teman, 44,5 dikurang 50 hasilnya harusnya min 5,5 karena di sini ada garis mutlak, jadi 5,5 dan seterusnya teman-teman. 54,5 dikurang 50, 64 dikurang 50, hasilnya ada yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan angka-angka ini, kita lanjut untuk mencari dari frekuensi kali titik tengah dikurang X bar ya, dimana X bar titik tengah dan X bar atau rata-ratanya ini di dalam garis mutlak ya. Caranya seperti apa? Caranya simple juga ya. Tinggal kita ini dan ini itu dikali. Jadi 3 dikali 15,5 hasilnya adalah 45,5. 7 dikali 5,5 hasilnya adalah 38,5 dan seterusnya. Teman-teman. Nah, ketika sudah ini mendapatkan nilai ini, kita cari lagi sigma dari ini. Hasilnya itu adalah 170 ya. 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27,5 ditambah 58 sama dengan 170. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai ini teman-teman ya, langkah berikutnya itu adalah tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Nah, rumus rumus dari simpangan rata-rata data kelompok itu adalah ini ya, sigma dari frekuensi dikali XI atau dikali titik tengah diambil rata-rata dalam garis kurung mutlak ya. Terus per ini harus kalian bisa menggunakan ini ya, atau kayak gini bentuknya ya, F aja kayak gini bentuknya, I nya nggak usah diajak, nggak apa-apa. Tapi di sini karena rumus seperti ini ya udah. Sebenarnya rumusnya sih agak simpel ya teman-teman. Sebenarnya rumus cukup gimana ya, aduh. Kita coba bikin rumusnya. Nah, di sini rumusnya itu sebenarnya cuma gini doang teman-teman. SR ya di sini sigma sama dengan yang ketinggalan sigma, terus di sini F per XI dikurang X bar per sigma F. Nah, udah rumusnya kayak gini aja teman-teman. Kalau teman-teman pusing ini N I sama dengan satunya, kalian hapus aja teman-teman ya, daripada bingung. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini sigma dari F1 XI dikurang X bar itu yang mana teman-teman? Yang ini. Nah, dan ini sigmanya nih. Sigmanya ini dia 170. Kita pasukan 170 ke sini. Nah, nilai 20 dari mana? Dari sini. Ini sigma F teman-teman. Ini sigma F ya teman-teman. Nah, udah gampang. Ketika kita sudah mendapatkan nilai ini dan ini, ya udah, tinggal kita bagi aja. 170 dibagi 20 sama dengan 8,5. Oke. Jadi hasilnya itu ada 8,5 untuk dari
nilai ini ya. Kita cari-cari data kelompok dari simpangan rata-ratanya adalah 8,5. Oke, cukup sekian teman-teman ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya dari simpangan rata-rata dari data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.